Di sini saya sebagai guru dan Rifa Nugraha sebagai murid. Langsung saja kepada materi. Baru nggak? Yo. Iya, nah, ngerin sorangan, aduh, recordnya, baik tenang. baik di dewa ya. Tenang nao. Sok baikan di. Kudu pakai perkenalan sih. Nyabuk baikan ya, besok lebih ya. Oke. Siap. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 mengenai materi lari gawang. Di sini saya Taufik Firmansyah dengan NPM 19219164 akan memposisikan diri menjadi seorang guru, dan rekan saya yaitu Rifa Nugraha yang akan memposisikan sebagai murid. Nah, langsung saja kepada proses pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman murid yang saya cintai, yang saya banggakan. Kembali kita akan mempelajari pembelajaran atletik. Nah, yang mana untuk pertemuan hari ini yaitu mengenai lari gawang. Nah, akan tetapi sebelum kita memulai pembelajaran untuk hari ini, alangkah baiknya kita berdoa di dalam hati terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa dicukupkan. Nah, baik, murid-muridku sekalian, sehat-sehat semuanya ya. Alhamdulillah Pak, sehat. Alhamdulillah. Nah, mungkin untuk pertemuan ini kita akan membahas lari gawang. Nah, sebelumnya ada yang tahu apa itu lari gawang? Nah, lari gawang sejenis ini Pak, lari untuk melewati rintangan kayak gitu Pak. Baik, benar sekali. Nah, mari kita lihat pengertian dari lari gawang itu sendiri. Nah, baik. Di sini sudah kita lihat pengertian dari gawang, di mana lari gawang ini betul tadi yang telah disampaikan oleh Ripa, yang mana lari gawang ini merupakan lari cepat untuk menempuh satu jarak tertentu dengan melompati gawang sebagai rintangannya, yang tingginya ini telah diatur dalam peraturan perlombaan. Nah, lari gawang ini juga termasuk ke dalam salah satu nomor lari yang ada pada cabang olahraga atletik ya. Nah, di sini juga dapat kita lihat bahwasanya gerakan lari pada lari gawang ini harus secepat mungkin, di mana nomor dari lari gawang itu sendiri untuk putra 110 meter dengan ketinggian gawangnya 3 kaki atau 1067 meter. Dan 400 meter putra dengan ketinggian gawang setinggi 0,914 meter. Nah, sedangkan
untuk lari gawang putri ini, yakni 100 meter dengan ketinggian gawang 0,80. Maaf, 0,840 meter. Dan untuk yang 400 meternya itu ketinggian gawangnya setinggi 0,762 meter. Nah, bisa dibayangkan oleh murid-murid semuanya untuk lari gawang ini seperti apa? Terbayang, Pak. Baik, mungkin nanti akan kita lihat ya bagaimana lari gawang itu sendiri, baik dari fase siap atau start sampai dengan fase akhir. Nah, baik, mungkin selanjutnya adalah mengenai teknik dari lari gawang. Nah, di sini coba kita lihat. Di sini terdapat start jongkok, yang mana lari gawang ini 100 meter untuk putra dan 110 meter untuk putri. Kemudian berlari dengan cepat ke arah gawang yang pertama dengan posisi badan sedikit miring ke depan dan saat melompat. Kemudian kaki juga memimpin diluruskan. Nah, di sini ada gambar. Saya ingin bertanya, apakah posisi dari loncatan pertama itu ada pada gambar bagian yang mana? Ke-1 kah, atau kedua kah, atau ketiga? Yang kedua, Pak. Ya, baik. Betul. Karena pada dasarnya tolakan itu terjadi setelah lari dengan cepat menuju gawang. Kita lanjutkan. Terima kasih untuk jawabannya. Nah, yang ketiga, posisi tangan pada sisi tubuh yang berlawanan dengan kaki yang memimpin, mengayun ke depan, dan mengimbangi gerakan tubuh. Nah, kemudian setelah kita melintasi gawang, gerakan kaki yang memimpin ke bawah, kemudian kembali ke lintasan, ke depan, dan menuju ke arah gawang yang berikutnya. Nah, kita bisa lihat bagaimana posisi dari loncatan, kemudian pada saat melewati gawang, kemudian pada pendaratan, kemudian kembali lagi lari untuk memasuki gawang yang selanjutnya. Kemudian yang kelima, kaki yang mengikuti dilangkahkan ke depan ke arah gawang berikutnya. Keenam, melakukan sprint dengan kuat dan cepat di antara gawang satu dengan gawang selanjutnya. Nah, kita bisa lihat karena lari gawang itu juga merupakan lari nomor cepat, yang mana pelaksana itu terdapat rintangan, yakni seperti gawang, yakni bisa disebut dengan gawang itu sendiri. Nah, yang ketujuh, posisi bahu dan pinggul itu dijaga untuk tetap paralel dengan gawang, sedangkan posisi tubuh sedikit naik turun ketika melintasi gawang. Ini mungkin dimaksudkan agar posisi badan itu tetap seimbang dalam melewati gawang yang satu ke gawang yang berikutnya, hingga finish. Dan yang kedelapan adalah gerakan diakhiri pendaratan, di mana posisi kaki diluruskan, sedangkan kaki belakang diangkat tinggi.
Nah, mungkin seperti itu untuk teknik lari gawang. Selanjutnya mengenai pengenalan fase. Nah, tahap-tahap pada teknik lari gawang ini tadi sudah disebutkan. Yang pertama adalah faktor penting pada lari gawang antara lain pengaturan langkah, tempo, dan panjang langkah yang mendukung teknik lari. Nah, disebutkan juga bahwasannya teknik lari gawang ini berhubungan dengan teknik sprint. Karena pelari gawang yang berhasil haruslah seorang sprinter yang handal. Nah, mungkin kenapa harus menggunakan teknik sprint atau lari yang sangat cepat? Ada yang bisa menjawab? Saya Pak izin menjawab Pak. Ya, silakan, Rifa. Jadi karena kan sprint itu kan dibutuhkan ya pada saat lari. Namanya juga kan atletik, pasti kan harus lari menggunakan sprint secepat mungkin ya Pak. Mungkin seperti itu dari saya Pak. Ya, baik. Terima kasih. Betul, karena pada nomor lari gawang sendiri itu kan memerlukan kecepatan waktu karena pada perlombaannya juga berkompetisi dengan orang lain. Semakin cepat kita berlari dan melewati gawang, maka kita juga akan semakin di depan dari bukan musuh, dari lawan-lawan kita yang lain untuk menjadi kita pemenangnya. Seperti itu. Kita lanjutkan kepada materi. Nah, kedua teknik dari untuk fase start dalam menuju gawang pertama. Baik, yang pertama setelah start dan mendekati gawang pertama, kemudian bertolak dengan mengangkat pinggang tinggi dan cukup jauh dari gawang. Nah, di sini pada saat kita berlari, kemudian akan menghadapi gawang yang pertama, kan kita itu meloncat. Nah, pinggang kita kemudian diarahkan untuk diangkatkan setinggi mungkin agar melewati gawang tersebut yang akan dilalui. Kemudian yang kedua, lutut diangkat tinggi, mengangkat paha kaki yang memimpin di atas garis horizontal, menendangkan tumit ke depan untuk meluruskan kaki serta meluruskan lutut melintasi gawang. Nah, ketika pinggang tinggi, kemudian lutut diangkat tinggi, maka secara otomatis itu kita bisa melewati jangkauan dari gawang yang tingginya sekitar hampir 1 meter bahkan lebih. Nah, sedangkan untuk menenangkan tumit itu dikarenakan tumit maju ke depan, kan gawang-gawang itu arahnya di depan semua. Jadi ditendangkan tumit ke depan untuk meluruskan kaki agar bisa melewati gawang. Baik, selanjutnya adalah fase pada saat melewati gawang. Nah, kita bisa lihat di sini ada gambar di mana sikap badan di atas gawang dan gerakan kaki serta pada saat mendarat. Nah, baik, yang pertama adalah diawali dengan gerakan kaki yang cepat dan tentunya mengangkat lutut saat mendekati gawang. Nah, mungkin kenapa harus mengangkat lutut saat mendekati gawang itu? Karena faktor yang utama dalam melewati gawang adalah lutut untuk diangkat setinggi mungkin
agar bisa melewati gawang. Nah, yang kedua adalah semakin cepat mendekati gawang, semakin jauh juga lompatan harus dimulai. Di mana saat melompat, tangan dan kaki digerakkan dengan keras. Kenapa saya ingin bertanya, kenapa pada saat melompat, tangan dan kaki harus digerakkan dengan keras? Barangkali ada yang bisa menjawab? Izin menjawab, Pak. Karena Iya, itu, silakan. karena itu faktor dorongan pada saat kita melewati gawang, Pak. Jadi ketika kita lari, langsung kita loncat, tangan kita kan koordinasi dengan kaki ya, otomatis akan sinkronisasi gitu, Pak. Ya, baik. Betul. Karena ketika tangan dan kaki digerakkan dengan keras, secara langsung juga secara sistematis, tubuh-tubuh yang melakukan gerakan tersebut juga akan terbantu. Benar tadi yang disebutkan terkoordinasi dengan baik. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, ketika berada di atas gawang, lintasan gerak tubuh dibuat serendah mungkin dan posisi badan agak condong ke depan serta lutut sedikit ditekuk. Nah, kita bisa lihat sikap badan di atas gawang di mana posisi tubuhnya dibuat serendah mungkin dan lihat badannya agak condong ke depan dan lututnya ditekuk, apalagi lutut bagian belakang itu. Nah, yang keempat, lengan berfungsi membantu keseimbangan ketika berada di atas gawang. Nah, kita bisa lihat juga lengan yang mana tujuannya itu agar tubuh cepat kembali ke posisi gerak dorong ke depan. Karena gawangnya itu tidak hanya satu. Jadi berfungsi untuk kembali ke gerak dorong ke depan, terus ke depan sampai ke gawang yang terakhir. Seperti itu. Yang kelima adalah menarik ke depan, di mana kaki yang digunakan untuk menolak. Nah, caranya dengan memutar kaki tersebut ke samping dalam posisi diangkat tinggi. Mungkin pada saat kita berlari, kemudian menghadapi gawang, pertama, kedua, hingga selanjutnya, pada saat akan melewati tersebut, putarkan kaki yang digunakan baik kanan atau kiri ke samping, kemudian tendang ke depan, sehingga akan melewati gawang. Seperti itu. Dan yang keenam di sini disebutkan bahwasanya setelah kaki yang memimpin melewati gawang dalam posisi tetap lurus. Nah, setelah ditendangkan, kemudian kaki itu lurus dan berhasil melewati gawang, maka segera diturunkanlah dan disusul oleh kaki berikutnya, itu kaki kiri. Seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat gambar dari gerakan kaki, di mana sikap badan di atas gawang adalah kaki kanan yang digunakan. Dan setelah melewatinya, gerakan kakinya itu disusuli oleh kaki kiri. Kemudian kaki kanannya menumpu atau menyentuh tanah untuk berlari kepada gawang yang selanjutnya. Seperti itu. Baik, selanjutnya mengenai fase pendaratan. Nah, tadi sudah dilihat pada gambar di mana pada fase pendaratan ini posisi kaki lurus ketika mendarat. Betul. Kenapa harus lurus? Karena jika terlalu depan, maka kita juga akan kehilangan keseimbangan. Baik itu juga terlalu belakang, akan kehilangan keseimbangan. Makanya kalau misalkan berlari itu harus mengatur-ngatur dan harus mempunyai posisi kaki yang lurus ketika mendarat. Yang kedua, kaki yang mengikuti yaitu kaki belakang tetap diangkat tinggi. Ya, di mana
tujuannya agar dapat bergerak bebas, di mana menjangkau ke depan untuk membuat langkah yang panjang. Ya kalau sebenarnya mah semakin berlari cepat, maka ngalingkah kaki lagi makin panjang lah gitu. Nah, dan yang ketiga adalah posisi badan dicondongkan ke depan. Karena yang tadi disebutkan bahwasannya untuk mengatur keseimbangan. Baik, selanjutnya adalah mengenai fase lari di antara gawang, baik gawang yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan yang seterusnya. Di mana dari posisi start, baik gawang pertama, kedua, dan selanjutnya ini membutuhkan jumlah langkah kaki yang berbeda antara pelari satu dengan pelari lainnya. Di mana untuk itu dapat melakukan lari gawang dengan baik dan benar dengan tahapannya adalah sebagai berikut. Nah, ini teman-teman murid sekalian. Jadi kita itu harus bisa memaksimalkan langkah kaki dari start menuju ke gawang yang pertama, ke gawang kedua, ketiga, dan selanjutnya. Seperti itu. Kita bisa lihat yang pertama, pelari menggunakan 8 langkah dari start ke gawang pertama, di mana harus menempatkan kaki yang memimpin di belakang dan kaki yang mengikuti di depan. Yang kedua, pelari menggunakan 7 langkah dari start ke gawang pertama. Biasanya dipilih oleh pelari yang memiliki kaki panjang. Nah, biasanya orang-orang yang tinggi ya, yang seperti ini, agar bisa menyesuaikan jaraknya. Dan yang ketiga adalah pelari dengan menggunakan 9 langkah. Biasanya diterapkan bagi pemula. Nah, mungkin ini 9 langkah itu bagi kita semua sebagai pemula atau yang masih dalam proses belajar. Baik, selanjutnya mungkin hal-hal yang harus diperhatikan setelah melewati gawang. Nah, yang pertama adalah jejakan kaki yang memimpin ke permukaan, lintasan secepat mungkin setelah melewati setiap gawang. Nah, ini memungkinkan karena setelah kita melewati gawang itu, secepat mungkin agar bisa berkompetisi dengan lawan yang lain dan mencapai garis finish secepat-cepatnya. Yang kedua adalah gerakan tangan dan kaki yang mengikuti melewati gawang secepat mungkin. Yang ketiga, setelah kaki yang memimpin mendarat, segera melakukan 3 langkah di antara gawang. Jadi pada saat kita setelah berlari dari posisi start dengan melakukan 8, 7, 8 atau 9 langkah, kita melewati gawang. Nah, persiapan juga untuk melakukan 3 langkah selanjutnya dalam melakukan lari gawang tersebut di antara gawang-gawangnya. Dan yang keempat adalah bergerak dengan cepat di antara gawang hingga ke garis finish. Nah, tadi sudah disebutkan bahwasanya bergerak dengan cepat karena kita sedang berkompetisi dengan yang lain gitu. Semakin cepat kita bergerak, maka semakin besar juga harapan kita untuk menjadi pemenangnya. Baik, selanjutnya. Nah, fase akhir. Kita bisa lihat tuh sikap badan dari gawang
terakhir hingga melewati garis finish. Jadi seperti lari cepat ya, 100 meter kalau tidak salah. Jadi badannya dibungkukkan ke depan, dicondongkan ke depan. Nah, bisa kita lihat fase ini dimulai setelah kaki yang memimpin atau kaki yang ada di depan berhasil melewati gawang yang terakhir dan mendarat, di mana harus mencondongkan badan ke depan dan juga melangkahkan kaki yang mengikuti atau kaki belakang ke depan, serta membusungkan dada dan berlari secepatnya menuju garis finish. Nah, seperti itu. Kita bisa lihat gambarnya. Di sini setelah melewati garis terakhir, gawang terakhir, kita lari secepat-cepatnya, dan pada saat melewati garis finish itu, condongkan badan atau busungkan dada ke depan. Seperti itu. Selanjutnya mungkin mengenai nomor lari gawang 400 meter. Nah, untuk lari gawang 400 meter ini didasari oleh sprint panjang. Mungkin ini bisa dilakukan oleh atlet-atlet kita. Tapi kalau misalkan teman-teman murid sekalian bisa melakukannya, saya akui bahwa kalian hebat kalau 400 meter sprint panjang. Nah, sedangkan untuk lari gawang sprint 100 dan 100 meter itu mohon maaf. Jadi nomor lari gawang 400 meter ini didasari oleh sprint panjang 400 meter dan lari gawang sprint 100 dan 110 meter. Seperti itu. Nah, karena itu pelari harus mampu melewati gawang, baik itu kaki kiri maupun juga kaki kanan, di mana menempuh 400 meter pada lintasan manapun dan melompat dengan efisien tanpa memperhitungkan ketajaman tikungan dan mengubah pola langkah di antara gawang ketika rasa lelah mulai terasa. Kita harus bisa mempertimbangkan atau mengubah pola. 400 meter loh, harus lari sprint, otomatis kan lelah. Maka dengan itu kita harus juga mengubah pola langkah agar mengefektifkan langkah kaki ketika rasa lelah itu terasa. Mungkin ini atlet-atlet yang udah profesional nih, 400 meter. Baik, yang selanjutnya. Nah, ke teknik dasar untuk lari 400 meter. Sebelum saya lanjut kepada teknik dasar lari 400 meter, apa ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Atau mau di akhir saja? Di akhir saja, Pak. Baik, mungkin akan saya lanjutkan ya materinya. Nah, dari teknik lari gawang 400 meter hampir sama dengan lari gawang 100 meter putri dan 110 meter putra. Nah, akan tetapi meskipun 400 meter tidak begitu melelahkan sebab gawangnya itu lebih rendah. Nah, untuk itu kita harus tahu tahapan-tahapan dalam melakukan teknik dasar lari gawang 400 meter ini. Mungkin seperti ini tahap melakukannya. Nah, seperti ini, di mana yang pertama badan tegak lurus dan tidak terlalu miring pada saat melompati gawang. Nah, yang kedua adalah mengangkat kaki yang memimpin, baik itu kanan atau kiri hingga horizontal.
Kemudian setelah itu meluruskannya ke depan untuk melompati gawang dan menggapai serta membuat tangan pada posisi tubuh yang berlawanan ke depan untuk mengimbangi gerakan kaki. Kemudian juga yang ketiga, kaki yang mengikuti ditekukan pada lutut dan diputar ke depan secara horizontal untuk melompati gawang. Nah, sebenarnya langkahnya itu sama persis seperti lari gawang 100 meter ataupun juga 110 meter. Hanya saja mungkin lintasannya ini diperpanjang sampai 400 meter dan ketinggian gawangnya itu diperpendek menjadi kurang dari 1 meter. Nah, selanjutnya lutut kaki yang mengikuti diputar ke atas dan setelah kaki dijejakkan ke atas lintasan untuk mengambil langkah berikutnya ke gawang-gawang berikutnya pula. Selanjutnya, nah, pengenalan teknik lari 400 meter. Di mana kaki, tangan, dan lutut itu digunakan untuk lari gawang 400 meter. Sama halnya seperti baik 100 putri ataupun juga 110 putra. Di mana mungkin yang perlu diperhatikannya adalah teknik mengganti kaki yang memimpin untuk melompati gawang yang berada di tikungan. Di mana pada nomor ini beberapa gawang berada di lingkungan lintasan. Nah, mungkin berikut ini beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan posisi kaki yang memimpin untuk melewati gawang di tikungan agar dapat melakukan lompatan dengan baik dan benar serta aman. Nah, mungkin ini hal yang perlu diperhatikannya. Nah, yang pertama akan lebih efisien dan nyaman dalam menggunakan kaki kiri. Khususnya yang berada pada tikungan serta berada pada lintasan yang lebih ketat. Akan tetapi kembali lagi kepada mungkin kenyamanan diri sendiri. Meski baik itu menggunakan kaki kanan ataupun juga kaki kiri, kembali kepada atletnya masing-masing ya, murid-murid sekalian. Yang kedua adalah kemiringan tubuh ke sisi dalam kiri saat berlari akan membantu mengangkat kaki kanan atau kaki yang mengikuti. Seperti itu. Yang ketiga adalah kaki kanan menjadi canggung dilakukan, tapi seringkali terpaksa digunakan, khususnya pada tikungan terakhir. Karena ketika merasa lelah, pasti akan seperti itu. Dan harus dipastikan juga, kaki dalam melintasi gawang itu harus memposisikannya dengan baik ke arah sisi luar gawang ya, atau diputarkanlah bisa. Nah, dengan demikian juga kaki yang mengikuti akan sepenuhnya melintasi gawang dengan baik tanpa menyentuh gawang itu sendiri. Sehingga kalau misalkan itu akan didiskualifikasi itu kalau misalkan seperti itu. Baik, selanjutnya peraturan lari gawang. Nah, mungkin ini peraturannya murid-murid sekalian. PASI ya, atau Persatuan Atletik Seluruh Indonesia mengemukakan bahwasannya peraturan untuk perlombaan lari gawang. Yang pertama, dimulai dari garis start hingga garis finish dan harus dilakukan pada jalurnya masing-masing yang sudah ditentukan. Yang kedua adalah didiskualifikasi
atlet itu jika peserta menarik kakinya di luar bidang horizontal atau gawang. Mohon maaf, di luar bidang horizontal atas gawang pada saat melampauinya. Atau juga yang lainnya, peserta melompati gawang yang tidak berada di lintasannya. Tapi kayaknya nggak mungkin. Tapi bisa saja mungkin peserta melewati gawang yang tidak berada di lintasannya. Tapi mungkin untuk atlet yang sudah profesional, sudah mengerti lintasannya masing-masing, ya. Hati-hati. Kalau kalian nanti belajar, jangan sampai melewati atau melempati gawang yang tidak berada di lintasannya. Kemudian selanjutnya, peserta dengan sengaja menjatuhkan gawang dengan menggunakan tangan atau kaki. Nah, itu jelas merupakan tindakan yang dapat membuat atlet tersebut didiskualifikasi. Dengan tanpa menyentuh saja, mungkin bisa didiskualifikasi atau hanya tersentuh dengan tidak sengaja. Apalagi atau dengan sengaja, maka jelas akan didiskualifikasi. Dan jumlah gawang yang dilewati peserta dalam perlombaan tari ada 10. Baik itu 100 meter untuk putri, 110 meter untuk putra, dan 400 meter untuk putri maupun putra. Seperti itu. Selanjutnya, sudah. Nah, mungkin itulah materi mengenai lari gawang. Nah, sampai di sini silahkan barangkali ada yang ingin ditanyakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silahkan Rifa ya. Rifa Nugraha. Silahkan. Izin bertanya, Pak. Perkenalkan, saya Rifa Nugraha sebagai murid ya. Untuk pertanyaannya, Pak, di saat pada kita meloncati ya, jadi tidak sengaja menyentuh gawang, apakah itu masuk pelanggaran atau tidak, Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk itu, jika menyentuh gawang, itu kalau hanya tersentuh mungkin tidak akan didiskualifikasi karena tidak sengaja, terkecuali disentuhnya dengan sengaja, maka atlet tersebut akan dijatuhi hukuman diskualifikasi oleh panitia. Ataupun jika memang dengan tidak sengaja akan tetapi gawangnya terjatuh banyak, mungkin bisa saja didiskualifikasi. Nah, mungkin seperti itu ya. Ya, Pak, baik, terima kasih. Ada yang lainnya, pertanyaan yang lainnya barangkali teman-teman semua? Mungkin sudah cukup, Pak. Baik, terima kasih. Nah, sebelum kita tutup, barangkali teman-teman semua bisa menyimpulkan untuk pembelajaran hal ini mengenai atletik saja ini, lari gawang yang kita bahas untuk materi pertemuan hari ini. Ya, baik, Pak. Izin menjawab, Pak. Ya, silahkan Pak Nugraha. Jadi, saya menyimpulkan ketika kita pada fase pertama cara meloncat, lalu fase kedua yang pada saat kaki kiri dimiringkan dan koordinasi tangan, dan selanjutnya fase pendaratan
otomatis kaki harus tegak lagi gitu. Mungkin seperti itu, Pak. Ya, baik. Terima kasih sudah berarti Anda sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik dan benar sehingga Anda bisa menyimpulkan materi untuk hari ini. Terima kasih sebelumnya. Nah, jika dari anak-anak semuanya tidak ada yang ingin mengajukan pertanyaan kembali, mungkin untuk materi hari ini akan kita tutup. Tapi sebelumnya mungkin akan saya absensi terlebih dahulu ya. Ya, Pak. Di sini ada berapa orang? Saya, Pak, sama teman saya, Pak. Oh, Ripa, EM, dan Dendi. Ya. Kok yang masuk cuma Ripa? Ya, Pak. Cuma saya aja. EM kemana EM? Dendi kemana? Kurang tahu, Pak, karena tidak ada keterangan, sama juga Dendi tidak ada keterangan. Oke, baik. Terima kasih Ripa. Ya, Nah, sama-sama. mungkin untuk teman-teman yang lainnya, nanti diingatkan kembali ya mengenai pembelajaran. Jangan sampai seperti ini, apa tidak ada keterangan. Ingatkan, mohon diingatkan. Baik, mungkin untuk Ripa, karena sudah banyak berpendapat dan bertanya juga, akan saya berikan nilai plus ya, karena sudah aktif dalam pembelajaran hari ini. Baik, mungkin hanya itu. Tidak ada yang ingin disampaikan kembali? Sudah ada, Pak. Baik, terima kasih. Mungkin untuk menutup kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita ucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah. Amin. Nah, kemudian dalam menutup pembelajaran ini juga harus kita tutup dengan membaca doa. Nah, untuk itu membaca doa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Ya baik, terima kasih untuk teman-teman peserta didik semuanya yang telah berpartisipasi dalam pembelajaran hari ini. Semoga Allah memberikan kemudahan, kelancaran untuk kita semuanya. Baik itu dalam menjalankan pendidikan kita dan sebagainya. Mungkin dari saya dicukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan dari kami, yaitu kelompok 4, maupun saya sebagai guru yang memposisikan sebagai guru apabila masih jauh dalam hal penyampaiannya ataupun juga pengimplementasian dari metode, baik metode pembelajaran dan pendekatannya. Saya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus merenya. Seberapa menit tadi, Boy? Iya kalau renggen sorangan, Oh. coba iya orang cek bulan mau jum dina naonnya.
Oke.